Shalom sahabat Riji, kembali lagi dengan saya Sofyan. Kali ini saya masih sedikit mau sharing tentang kalau orang marah. Kalau kita marah mungkin kita reaksinya mengumpat, berkata-kata kotor, menyudutkan, ya seperti itulah. Tapi yang mau saya ingatkan adalah tentang kejadian Kaisar Nero di Perjanjian Baru, terutama untuk umat Kristen yang tahu, yang baca Alkitab gitu kan. Ya, dari situ apa yang saya dapat adalah ya kalau memang ada orang-orang yang marah bahkan sampai menghina Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, ya biarkan saja gitu. Penghakiman adalah milik Tuhan. Seperti yang tertulis di Roma 12 ayat 9. Dan bukti dari penghakiman bahkan yang berkata-kata kasar, berkata-kata negatif kepada Tuhan kita ya seperti Kaisar Nero. Kalau kita tahu sekarang, zaman sekarang namanya Nero itu kan sebatas nama anjing ya. Anjing apapun gitu kan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang terutama orang Kristen ya, yang kasih nama anaknya itu Nero. Yang saya tahu memang kebanyakan Nero itu ya nama anjing gitu kan. Karena apa? Karena di Perjanjian Baru kan telah tertulis ya bahwa Kaisar Nero mengakui bahwa dirinya lah yang paling hebat, dirinya lah Tuhan. Akibatnya dia dihajar malaikat sampai meninggal, dan pada saat meninggal legasi yang dia tinggalkan apa? Tidak ada. Legasi yang dia tinggalkan pun bisa dibilang hina. Nama dia hanya digunakan sebagai nama anjing sampai saat ini, gitu kan. Kemudian banyak juga kan contoh-contoh di internet, beberapa public figure, kemudian orang-orang terkenal yang istilahnya mengolok-olok Tuhan gitu kan. Apa yang terjadi ya kita tahu sendirilah. Ada yang sakit sampai meninggal, ada yang kecelakaan, ada yang tidak terselamatkan, ada yang tiba-tiba di panggung, ada yang saya pernah lihat sampai merobek-robek Alkitab akibatnya meninggal, mati tiba-tiba. Ya itu jadi intinya apa yang mau saya sampaikan adalah memang kita juga kecewa, tersakiti kalau melihat siapapun lah agamanya, kalau melihat Tuhannya dipermainkan, dipermalukan, diolok-olok gitu kan lah. Tapi ingat, namanya Tuhan Allah yang benar, penghakiman juga milik Dia gitu kan. Penghakiman milik Dia, bagian kita adalah meminta pengampunan untuk mereka, tapi bagian Tuhan adalah yang menghakimi. Jadi kalau memang kita terpicu jadi marah karena olok-olok mereka terhadap Tuhan kita, ya sudah. Ingat kembali Mazmur 4 ayat 4, tetap diam, berkata-katalah di dalam hati, jangan berbuat dosa. Biarkan nanti akibat dari kefasikan mereka, itu mereka terima sendiri dari Tuhan. Penghakiman pasti akan turun dalam kehidupan mereka, seperti yang terjadi di manusia-manusia zaman sekarang yang menghina Tuhan orang lain atau menghina Tuhan, dan seperti Kaisar Nero yang menghina Tuhan dan menganggap dirinya Tuhan. Demikian sharing kali ini, jadi berhati-hati terutama untuk netizen, untuk subscriber, untuk yang baru-baru gitu kan. Saya hanya mengingatkan kalian, jangan sampai mengolok-olok Tuhan.
Tuhan agama manapun, Tuhan siapapun. Karena kita pasti akan menerima akibatnya jikalau kita melakukan itu, dan akibatnya pasti mengerikan. Hati-hati dengan lisanmu, hati-hati dengan perkataanmu, hati-hati dengan tingkah langkah kehidupanmu. Tuhan Maha menghakimi, Tuhan mengadili semua orang tanpa terkecuali. Demikian sharing saya, semoga bermanfaat. Silakan share. Terima kasih.